Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa kali saya melihat bahkan saya disodorkan tayangan oleh teman-teman saya itu. Saya diberikan tayangan mengenai para pendeta dari reform yang begitu gigih menyerang akan para pendeta karismatik walaupun mereka tidak menyebut nama tetapi semua kita bisa merasakan akan narasi-narasi yang disampaikan begitu seperti contohnya mereka selalu menyerang dengan bahasa-bahasa lidah sandal lama sandal baru itu menyerang para pendeta karismatik karena pendeta karismatik sedang dengan bahasa-bahasa roh yang suka disampaikan pada saat ibadah-ibadah umum dan mereka juga orang-orang reform juga senang menyerang pendeta karismatik dalam hal perpuluhan perpuluhan, bertobatlah begitu jangan udahlah. Jadi ada dua hal itu yang lebih sering dikumandangkan oleh para pendeta reform ini untuk menyerang para pendeta karismatik walaupun mereka tidak menyebut nama-namanya begitu tetapi kita semua bisa merasakan. Nah, persoalannya memang benar ada sisi benarnya bahwa mengenai perpuluhan itu memang sudah batal. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, betul? Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Nanti kalau masih tidak mengerti, nanti saya dalam tayangan selanjutnya akan saya sampaikan mungkin judulnya itu Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat terutama kepada mereka ini yang senang dengan Advent Advent hari ke-7 yang mempertahankan itu tetapi mereka tidak sepenuhnya melakukan hukum Taurat begitu. Kenapa? Karena mereka disunat nggak mau, kabur. Tapi mereka senang tuh, yang penting beda lah katanya. Yang penting kalau melakukannya itu hari Sabtu lah, hari ke-7. Padahal Yesus katakan apa? Anak manusia adalah Allah bagi hukum Taurat. Maksudnya begitu, kata-katanya mungkin kurang pas Oke, nah kita akan melihat perpuluhan itu memang sudah batal Nanti saya lihat catatan saya ini. Jadi Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 17 Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi jangan salah paham Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia datang bukan untuk membatalkan. Harus dimengerti itu. Tapi dia datang untuk menggenapinya. Dan kita lihat dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Kalau tadi
Yesus datang untuk menggenapi ya hukum Taurat ya. Sekarang dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jelas kan? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, ya. Dan pada saat dia mati sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat. Jadi jangan dibolak-balik. Hal seperti ini kan jarang dimengerti. Orang hanya berbicara, oh Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tidak. Dia datang menggenapi. Dan kematiannya itulah yang membatalkan hukum Taurat. Jadi perpuluhan batal. Kalau mau melakukan perpuluhan itu para memungut perpuluhan ya, para pendeta karismatik itu ya harus disunat juga. Jangan enaknya aja. Jangan melakukan hukum Taurat itu sepotong-sepotong. Gitu. Semua ketentuannya itu yang sekitar 613 itu sudah batal. Sudah batal hukum Taurat itu sudah batal. Itu ayatnya tadi. Ya. Nah, jadi diganti apa? Ya, perpuluhan itu ya diganti dengan apa? Memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah dengan sukacita. Kan kadang-kadang pendeta karismatik kan suka gitu gereja-gerejanya kan. Apalagi kalau menghadapi Natal. Janji iman. Orang bingung. Saya nggak punya duit tapi kok ditodong nih. Ya gimana ya? Hatinya berat. Jangankan buat buat memberi ya. Sementara untuk untuk sehari-hari aja susah. Tapi dia sudah ditodong janji iman. Ya sudah katanya tidak usah memberi sekarang, memberi aja nanti. Akhirnya dengan berat hati menulislah angka yang betul-betul dia sungguh berat gitu. Itu salah satu tuh. Jadi hal-hal seperti inilah yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tapi para pendeta tadi kan suka ngomong itu dong seperti perempuan itu waktu Elia itu di sungai Kerit ya. Itu jadi berikan dulu untuk Elia. Setelah itu untuk kamu. Konteksnya beda, bro. Enak aja tuh para pendeta kasih pendetanya dulu baru keluarganya. Baru keluarga jemaat. Enak amat. Dan begitulah. Bahkan lebih sadis lagi ini para pendeta-pendeta karismatik ini. Kamu mencuri milik Allah, merampok milik Allah. Jemaatnya bingung, kamu yang merampok? Gitu. Itu kalau kamu tidak mengembalikan persepuluhan. Tuh makanya para pendeta karismatik bertobatlah. Luar biasa itu, luar biasa. Saya waktu masih di Tritunggal ya, di gereja karismatik ya. Saya benar-benar tertekan tuh dengan itu. Saya bilang, aduh gimana Tuhan ini. Kok jahat sekali ya. Sehingga hambanya bisa ngomong kayak gitu. Saya bilang itu hambanya. Padahal setelah saya
merenungkan, oh ternyata dia bukan hamba Tuhan tuh. Ternyata pendeta itu pendeta perampok. Pendeta itu yang perampok sebenarnya, bukan jemaat, ya kan? Oke, itu tadi perpuluhan ya. Nah sekarang kita bicara serangan-serangan yang dilakukan oleh Reform ya, terhadap pendeta karismatik ya, mengenai bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Sudah lama, sendal baru sudah. Saya bilang gini ya, saya hanya ingin katakan kepada pendeta Reform ya, juga pada pendeta karismatik, karena mereka kan sama-sama Tritunggal. Para pendeta karismatik dulu lah, saya katakan begini, bahasa roh itu ada, juga bahasa lidah itu ada. Saya jelaskan dulu bahasa lidah ya. Pada saat jemaat itu sedang berkumpul berdoa, ya mereka melihat itu, mereka kepenuhan Roh Kudus. Lalu mereka berdoa ya. Pada saat mereka berdoa itu mereka kepenuhan Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa, para rasul berbahasa lidah. Bahasa lidah itu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ya. Supaya jelasnya nih, saya lihat dulu ya dari Kisah Para Rasul 2 ya kalau tidak salah ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, ingat ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bahasa lidah, bukan bahasa roh ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya. Jadi orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang yang dari mana? Dari Partia, dari Media, dari Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi orang-orang yang berkumpul itu terdiri dari berbagai macam ya, berbagai macam daerah. Orang Yahudi itu maupun penganut agama Yahudi, dan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Ya. Jadi para rasul berbicara dalam bahasa apa yang kita lihat tadi itu, Galilea. Tetapi mereka mendengarnya seperti bahasa di daerah mereka sendiri, bahasa Arab, gitu. Padahal para rasul kan tidak mengerti bahasa Arab, ya. Bahasa-bahasa juga, bahasa-bahasa yang lain yang tadi sudah disebutkan, begitu. Ini adalah karunia, ini adalah bahasa lidah, bahasa yang dimengerti oleh manusia, gitu. Lalu kita lihat, ya, ada lagi yang bahasa roh. Ya. Kalau tadi itu adalah bahasa lidah ya. Kita lihat Kisah 19 ayat 6. Kisah 19. Ini bahasa roh. Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau bernubuat itu bahasa lidah, bahasa yang dimengerti ya oleh manusia. Tetapi
Bahasa roh itu bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Begitu ya. Dan bahasa itu tidak bisa dipelajari karena karunia. Karunia tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diterjemahkan. Gitu. Kalau bisa diterjemahkan pasti ada kamus bahasa roh. Lalu ada institut bahasa roh, kan begitu. Nah, jadi kita lihat di sini ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Nah, beda ya. Beda dengan bahasa lidah. Kalau bahasa lidah kepada manusia, yaitu bernubuat ya. Tetapi kalau bahasa roh tidak. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, bahasa roh tidak bisa untuk komunikasi dengan manusia. Karena tidak ada manusia yang mengerti. Jadi harus dibedakan antara bahasa lidah dan bahasa roh. Itu, ya. Melainkan bahasa roh itu hanya bisa dinyatakan kepada Allah. Ya kan? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Berkata kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebab itu, dalam pertemuan-pertemuan ibadah nggak ada gunanya berbahasa roh. Bahkan Paulus katakan apa? Gila. Loh, untuk apa? Bahasa roh itu hanya bisa dipergunakan kepada Allah. Sebab itu lebih tepatnya berdoa ya, berdua ya, masuk kamar ya, maksudnya sendiri ya, lalu menyatakan itu kepada Allah. Begitu. Jangan di ibadah umum, jangan di kebaktian keluarga. Tidak bisa. Tidak ada orang mengerti bahasa itu. Beda dengan bahasa lidah. Ya, bahasa lidah adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Sebab itu Paulus juga katakan nggak ada gunanya berbahasa roh. Ya, lebih baik bernubuat. Bernubuat itu berbahasa lidah. Ya, yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, hal-hal seperti ini ya di ibadah raya inilah ya yang sering dilakukan bahasa roh oleh orang-orang dari karismatik. Inilah yang sering dilecehkan oleh para pendeta dari Reform. Begitu. Sandal lama, sandal baru, bla 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 bla. Ya kan? Memang betul, ada betulnya. Tetapi banyak salahnya juga ini pendeta Reform. Jadi sekali lagi untuk pendeta karismatik, sebaiknya bahasa roh itu ya jangan dipergunakan dalam ibadah raya. Bahasa yang dipergunakan dalam ibadah raya adalah bahasa lisan, ya, bahasa lidah itu. Ya. Nah, sekarang untuk orang-orang Reform. Kalau kalian tidak pernah makan cabai, jangan bilang cabai itu manis. Ingat ya. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan apa? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Allah itu ya, harus apa? Dalam roh. Jadi kalau kalian tidak pernah mengalami, tidak dikaruniakan ya bahasa roh oleh Yesus, kalian harus koreksi. Kenapa saya tidak
tidak dikaruniai bahasa roh. Jangan lalu kalian malah menyerang sesama pendeta Tritunggal. Begitu. Kalian harus koreksi, kenapa kalian tidak dikaruniai bahasa roh? Karena roh kalian tidak menyembah. Ya, seperti yang tadi yang disebutkan tadi itu dalam Yohanes 4 ayat 4 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia ya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalian tidak menyembah. Kalian tidak mengerti. Roh kalian tidak pernah menyembah. Ya. Kenapa ya? Karena ya 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Itu yang tadi ya. Nah, lalu 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-14. Kita lihat di sini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, ya, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini yang harus dimengerti oleh para pendeta reform, bahwa menyembah Allah itu harus dalam roh. Rohnya itu yang berdoa, ya, bukan akal budinya. Nah, kalau mereka tidak pernah tidak dikaruniai bahasa roh, berarti roh mereka tidak pernah menyembah. Yang bekerja ya hanya akal budinya. Itu yang harus dimengerti oleh para pendeta reform. Jadi jangan menyerang ya, jangan menyerang tanpa menyadari. Gitu loh. Ini kan seenak aja nyerang nih. Suka nyerang, wah ini begini begitu. Ternyata mereka sendiri rohnya itu tidak pernah menyembah, sehingga mereka tidak dikaruniai bahasa roh. Nah, persoalannya di sini ya, mereka ini para pendeta reform ini hanya menyerang, hanya itu. Coba mereka juga koreksi dong. Oh, pendeta karismatik ini siapa sih yang disembah? Kan begitu. Oh, pendeta karismatik ini gimana ya? Mereka tidak berani nyerang itu. Mereka tidak berani mengoreksi siapa yang disembah oleh para pendeta karismatik. Kenapa? Karena mereka sendiri adalah penyembah-penyembah Tritunggal. 11-12 dengan para pendeta karismatik. Benar tidak? Itu masalahnya. Yang diserang hanya perpuluhan. Yang diserang hanya bahasa roh. Coba dong koreksi. Siapa yang disembah oleh pendeta karismatik? Sama ternyata. Sama-sama Tritunggal. Saya ingat dulu tuh, waktu saya masih sekolah tahun-tahun 70-an ya. Kalau saya naik bus tuh, bus PPD, dulu kan PPD tuh. Saya ingat tuh, ada tulisan, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Nah itu saya angkat tuh. Sesama pendeta Tritunggal dilarang saling menyerang. Ternyata Tritunggal. Kenapa nyerang-nyerang gitu? Oh, mungkin hanya beda baptisan. Kalau karismatik, untuk menjadi pengikutnya harus baptis Islam, tetapi tidak Alkitab. Kenapa? Tidak Alkitabiah, hanya di Islam doang. Tidak dalam nama Yesus, tapi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu salahnya. Sama pendeta dari Reform juga gitu. Mereka baptisnya percik, pakai gayung. Sudah itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udahlah, saya bilang udahlah. Kembali ke Alkitab tuh.
para pendeta apa tuh yang kembali apa kata Alkitab, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perpuluhan itu sudah batal ya. Dengan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Jadi perpuluhan itu batal, berganti dengan memberi dengan sukacita. Ya. Amin. Bahasa roh itu ya, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Jangan dipergunakan dalam ibadah raya, melainkan pada saat berdoa sendiri itu ya, dalam kamar. Nah, itu. Karena bahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Bahasa itu, roh itu tidak dimengerti oleh orang-orang lain. Jadi kalau berkumpul bersama-sama dengan orang lain dan berdoa, pergunakanlah bahasa lidah, yaitu bernubuat. Bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Dan yang terutama, apa tadi yang terutama itu? Kalau kita menemui apa? Yohanes 4, ayat yang ke-24, ya, sembahlah Yesus dalam roh, apa? Supaya lebih ini ya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu belum dikaruniai bahasa roh, koreksi. Berarti mereka itu rohnya tidak pernah menyembah. Yang mereka pakai selama ini adalah akal budi, pikiran mereka dalam mengenal akan Allah. Amin. Nah, yang terutama dan utama yang saya ingin katakan di sini adalah jangan salah menyembah. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, sesuai dengan ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 1 ayat 8. Ya, juga dalam Yudas 1 ayat 25 dan Yudas 1 ayat 4. Baca itu ya. Jangan salah menyembah. Maka kita semua akan selamat. Kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.